Dan saat lampu rooftop nyala mendadak, wajah perempuan itu kelihatan jelas, mukanya rata, rusak parah seperti korban kecelakaan. Kembali lagi bersama saya Agi Trifani Alamsyah. Malam ini ceritanya datang dari Ratna yang waktu itu baru aja masuk pondok pesantren pada tahun 2005. Ya, jadi memang udah lama ceritanya. Dan lokasi ya kita sebut saja Purwokerto, Jawa Tengah, bukan lokasi sebenarnya. Awalnya dia pikir tempat kayak gitu tuh pasti aman dari hal-hal mistis lah ya. Soalnya isinya orang-orang rajin ibadah. Tapi ternyata enggak gitu, Bre. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Jadi, pondok pesantrennya ini punya kamar mirip kos-kosan ya. Cuma kamarnya lebar-lebar. Jadi, satu kamar diisi 6 orang dan tiap kamar dipimpin satu ketua kamar dari kelas 11. Nah, Ratna yang masih baru belum tahu aturan-aturan tak tertulis di situ, dan salah satunya adalah dilarang jemur baju di rooftop setelah Isya sampai sebelum subuh ya. Tapi karena pengen rajin, Ratna pun malah cuci baju malam-malam, dan waktu itu Ratna juga belum tahu aturan itu. Jadi akhirnya Ratna juga enjoy aja, nggak ngerasa aneh. Dan sekitar jam 9 malam dia nyuci di kamar mandi ujung bangunan. Awalnya banyak santri lain juga nyuci di situ, jadi dia ngerasa aman lah dan ngerasa kayak seneng aja gitu loh. Tapi lama-lama air saluran pembuangan warnanya berubah jadi merah, kayak merah darah ya. Pokoknya kayak bener-bener kayak darah lah ya, bahkan baunya pun bau amis gitu loh, bau amis darah gitu ya. Tapi pas Ratna mau kasih tahu ya, dia kan keluar tuh dari kamar mandi mau kasih tahu ke orang sebelahnya bahwa airnya itu berubah jadi darah. Ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa guys. Tiba-tiba mati juga lampu, sorry, tapi tiba-tiba mati lampu. Ya, udah nggak ada siapa-siapa, mati lampu, serem banget kan? Tapi suara dari kamar mandi sebelah masih ada, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya dia buka pelan-pelan ya dan lihat baju merah tergantung di udara. Seperti lagi dikucek, tapi nggak ada yang pegang. Dan beberapa detik kemudian, baju itu jatuh ke lantai. Ratna langsung lari terbirit-birit ya, karena saking takutnya ya. Tapi karena belum hafal arah dan jalan, dia malah naik ke rooftop. Dan karena udah bawa cucian ya, ya sekalian aja lah dia jemur baju sambil baca doa. Eh, Jemurlah di jemuran itu ya, di rooftop itu kan ada jemuran. Nah, dia jemurlah di situ. Dan tiba-tiba pas dia lagi jemur, tiba-tiba tuh ada yang berdiri persis di belakangnya dan ngomong, "Teh, maaf, baju saya keinjak." Ratna langsung nengok. Sosok perempuannya putih mulus, rambutnya panjang, pakai gaun merah panjang, tingginya jauh di atas Ratna, tapi ternyata dia gak napak di tanah, alias melayang, bre. Melayang itu udah pasti itu setan kuntilanak, bre. Setan itu pasti. Dan saat lampu rooftop menyala mendadak, wajah perempuan itu kelihatan jelas, bre. Mukanya rata, rusak parah, seperti korban kecelakaan, bre. Ratna pun langsung lari turun langsung menuju kamar, tapi suara pintu rooftop itu terus-terusan dibanting dari belakang. Dan beberapa hari setelah itu, Ratna jadi pendiam sampai suatu waktu lagi ngobrol sama teman sekamar dan ketua kamar, ketahuanlah kalau Ratna pernah jemur baju malam-malam di rooftop ya. Akhirnya ketua kamar, Kak JJ, langsung tegang dan nanya, "Kamu nggak lihat kain merah kan?" Ratna langsung cerita semuanya. Kak JJ pun diam.
Dan setelah ditanya itu, Ratna langsung cerita semuanya. Kak JJ pun diem, terus cuma bisa pesan, jangan ke rooftop malam-malam lagi ya. Sejak itu, Ratna nggak pernah jemur lagi malam-malam ya. Dan beberapa hari kemudian, pas malam dia mau sholat tahajud dan baca Al-Quran di masjid ya, masjid di pondok itu, malah setannya itu muncul guys, muncul. Jadi suatu malam Ratna kan sholat tahajud di masjid pondok ya. Di sudut masjid ada orang lain juga sholat. Tapi anehnya mukenanya merah. Padahal semua mukena itu di pondok itu tuh setahu Ratna itu putih semua. Karena setiap sholat jamaah itu gak pernah lihat ada orang pakai mukena merah. Nah pas Ratna selesai sholat dan nengok ke arah sudut ke orang yang lagi sholat yang pakai mukena merah itu, orang itu udah gak ada. Tapi pas dia baru keluar dari masjid ya, baru di depan teras masjid ya, dia kan nengok ke belakang. Dia lihat lagi sosok tadi itu masih ada guys, masih sholat, tapi gerakannya aneh. Rukuh berdiri, cepet banget tanpa sujud. Dan Ratna pun langsung ketakutan. Larilah si Ratna dan saat melihat ke arah rooftop, dia lihat sosok cewek itu lagi mondar-mandir ya. Jadi ngeliat sosok cewek yang dulu itu ya, yang kemarin itu dia kelihatan lagi gitu loh, dan lagi mondar-mandir di pinggir pembatas. Seperti orang yang lagi nyari sesuatu lah. Lama-lama dia jalan ke pinggir rooftop lalu jatuh. Dan beberapa hari setelahnya Ratna pun cerita lagi ya ke Kak JJ dan teman-temannya, dan akhirnya Ratna pun dikasih tahu bahwa ternyata itu tuh dulu pondok itu tuh berdiri tuh, pas pondok itu berdiri tuh pernah ada kecelakaan pengantin wanita. Dia meninggal pas menuju lokasi pernikahan dan tempat kecelakaan itu pas banget di gedung yang sekarang jadi rooftop jemuran. Dan katanya sampai sekarang cincin pernikahannya belum ditemukan. Mungkin itu yang setan itu cari selama ini.